Silat model. I will start with disqualification. Only this view, there is this. Jadi sekarang peragaan untuk teknik yang bisa didiskualifikasi. Ya. Ini pile driving atau 12 to 6. Kalau lakukan teknik seperti ini akan langsung didiskualifikasi. Yang kedua adalah teknik suplex yang bantingan kayang. Kalau sampai kejadian seperti itu langsung didiskualifikasi. So the disqualification was shown in this manner. The referee was shown. Nah, referee akan kasih signal seperti itu, tidak boleh, dan langsung menyatakan diskualifikasi. Or suplex. However, do a 12-6. Nah, kalau dilakukan seperti ini, kalau jatuhnya seperti ini, kalau jadi seperti ini tidak kena diskualifikasi, tapi yang melakukan mendapatkan warning 1, peringatan 1, -5. The person who do the spiking, because he has intention to do spiking, he just escape from the spiking, -5. Okay? And these are the areas that is -5. Only one. Nah, ini salah satu teknik yang bisa kena warning, ya, serangan kaki yang langsung mengarah ke lutut. Kalau melakukan itu akan langsung kena peringatan 1, -5. Ya, kalau tendang ke arah kemaluan pun akan kena peringatan 1 atau -5. Jadi serangan yang langsung mengarah ke lutut atau ke kemaluan akan langsung kena peringatan 1. Kalau atlet yang ditendang tidak dapat melanjutkan pertandingan, maka yang melakukan teknik tersebut akan didiskualifikasi. Sama juga dengan serangan yang dari leher ke atas. Leher ke atas akan mendapatkan peringatan 1. Sudah bukan teguran 1 lagi, tapi peringatan 1. However, if you see the back area, all these things. Untuk face yang baru, belakangnya sudah ada full padding, jadi lebih safety. Jadi bagian belakang sudah boleh diserang. Bagian depan, bagian belakang, samping kiri kanan, dan bagian bahu yang di atas yang ada face-nya boleh diserang. Selama serangannya tidak mengarah ke arah leher ke atas, semua teknik masih diperbolehkan. And coach may protest. The VAR, Mr. Benny will look at it
whether the hand goes to the jaw, the neck, or it touches here and you see. Not like this. This is two action. This slide is a different one action. One action and two action. One action is fine. Jadi untuk peraturan baru, ketika serangan mengenai face kemudian sliding to the neck atau ke kepala, itu masih diperbolehkan. Have went through 7 to 8 times of prototype. And we have changed, and we came to this is the latest and all. Ini adalah format face terbaru setelah 7 sampai 8 kali pembuatan. Ini model yang terbaru. Di dalamnya ada logo dan barcode scan. And each face is always have number, different number, not one number. It's all different number. So in any championship, if you don't have this, that means it's fake. That means somebody have done a round for me, and then they try to sell. So you cannot, because it's a number, different number, and the quality is different, and safety aspect is all inside. And that's the because I know that a lot of countries we also want to do themselves. And we thought that it's okay. So far, after 2 or 3, we tried out some of the best tear apart, some certain part. But we have tried this. So far, there's no tearing apart any part of the best. And we hope that later it will be safe and no issue on it. However, at the back of it, the big size will have 3 reinforced Velcro. Some smaller size will have 2. The smaller size will have 2. So it depends on you as a coach, how strong you want to overlap, or make sure you don't half-half. Half-half, the grip is not good and your opponent is good and then it's open apart. You have to firmly wrap behind, firmly wrap. So we have size S, M, L, XL, double XL, triple XL. So everybody can wear. I'll show you one point. Ya, ini adalah teknik-teknik yang mendapatkan 1 poin. Pukulan biasa. Nah, walaupun banyak, tetap 1 poin. Sama seperti peraturan lama ya. Nah, ini adalah variasi pukulan. Itu semua nilainya 1. Apapun serangannya yang mengarah ke body protector itu diperbolehkan. Sekarang teknik yang mendapatkan nilai
poin 2, nilai 2. Tendangan depan belakang selama mengenai sasaran, mengenai body protector, semua dapat poin. 2 poin. So not a problem because anything that goes in here will have 2 points. However, any points that is given by jury, it will be 2 out of 3 jury. 2 out of 3 jury. Jadi poin yang akan masuk ke dalam sistem minimal dari 3 juri, 2 juri menekan untuk memberikan poin. Kalau cuma 1 juri yang tekan, poin tak akan masuk. Minimal 2 juri. 2 juri tekan secara bersamaan, maka poin akan masuk. Alright. Things that are very important I want to share with you. This is digital. The moment they press, you will give 3 seconds. Ya, karena ini poin digital, maka dalam proses pemasukan nilai ada buffer waktu 3 detik. Your scoring is 41 and then 40. Scoring is 41. Ya, kalau ada kasus seperti ini, yang biru mendapatkan poin jumlah poinnya 41, yang merah 40. Ketika mendang poin, juri 1 juri dia ngasih poin. Ya, jadi poin akan masuk setelah gong. You can celebrate, but then he would celebrate after he saw his point, 2 point go in, so he become 42-41 after the gong. So I hope all coaches, you must know this very important. Jadi karena ada buffer 3 detik, ketika gong poinnya akan bisa tetap masuk karena buffernya 3 detik. Ketika misalkan sudut merah tadi melakukan di waktu 1 menit 58 detik, maka poinnya akan masuk di 2 menit 1 detik. Jadi ketika gong, mungkin pesilot biru senang karena menang, tapi begitu poin masuk di 201, maka hasil keputusannya tetap disahkan karena memang proses buffer proses penilaian 3 detik. Oke, sekarang masuk teknik yang diperbolehkan dilakukan tapi tidak mendapatkan poin. Mukul tangan, tendang pantat, tendang paha, tendang betis, semua diperbolehkan tapi tidak mendapatkan poin. Sekali lagi diingatkan, serangan yang mendapatkan poin hanya yang mengenai body protector saja. No scoring, no points will be given. Okay? The next one. Alright. If you keep this, you keep. Dan next selanjutnya, kalau kita menendang langsung ke paha, harus ada teknik lanjutan. Jadi ketika nendang paha, kemudian harus ada satu teknik berikutnya. Kalau tidak ada serangan lanjutan atau ketika ditendang pahanya, atlet yang ditendang jatuh dan atlet yang melakukan tendangan tidak ada follow through-nya atau serangannya tidak mengenai target, maka akan mendapatkan penalti -5, peringatan 1. Ya.
Atau ketika lepas tendang paha, kemudian atlet yang ditendang itu lari menghindar ke belakang, jadi pesilat yang melakukan tendangan tidak dapat melanjutkan tekniknya, maka tetap akan mendapatkan peringatan 1 -5. Jadi wajib hukumnya ketika melakukan serangan langsung ke paha harus ada teknik lanjutan, mau pukulan atau tendangan dipersilakan. Alright, so far, any question on the first part? Ya, sekarang teknik tarikan atau pulling. Jadi boleh melakukan tarikan kemana aja yang kalian mau lakukan. Mau tarik bagian depan, belakang, kiri, kanan, bagian face yang ditarik, tangan atau baju diperbolehkan. You can pull the hand or the uniform. Ya, boleh narik baju, boleh narik celana, boleh narik tangan, boleh narik kaki. Apapun teknik ketika atlet melakukan tarikan atau dia udah menggenggam seperti ini, akan ada waktu, ada timer 5 detik mulai dihitung jatuh. Jadi kalau ada bunyi buzzer tet selama 5 detik, wasit baru mengucapkan kata berhenti. Selagi belum ada suara buzzer atau bunyi tet dari timer, wasit juri tidak boleh mengatakan henti. The wasit will not waste time, will just continue. Right, so you must understand the referee will not stop the game until listen to the digital. Sekali lagi untuk proses jatuhan tarikan, ya, menjatuhkan atau tarikan, selama timernya belum mengeluarkan bunyi, wasit tidak boleh mengatakan henti. Wasit mengatakan henti ketika ada bunyi dari timer. Oke, sekarang masuk teknik sapuan. The box here is 1 meter. The mattress here 1 meter or 1 meter. So as a referee, these two athletes will move. You must get a seat at 1 meter. Suddenly, within 1 meter, he drop and try to do sapuan. So this is allowed because the blue can attack. Blue can attack. Okay. Untuk teknik sapuan, kalau jaraknya antara 1 meter, walaupun tidak kena masih diperbolehkan karena yang lawannya boleh melakukan serangan. Ya, jadi kalau jaraknya 1 meter, hanya 1 meter ya, kira-kira 1 meter, masih diperbolehkan walaupun tidak kena karena lawannya boleh melakukan serangan. Oke, kalau jaraknya lebih dari 1 meter, sapuannya tidak kena, maka atlet yang melakukan tersebut akan mendapatkan binaan 1 atau light violation.
So that's the difference for all this command or the above. Okay, now Sapuan, you kick. You can kick, you can punch. You only cannot do this. Oke, kalau sapuan boleh diserang, boleh dipukul atau ditendang, tapi tidak boleh dipijak. Ya. Tidak boleh stomping atau diinjek. Kalau melakukan itu akan dapat teguran 1, -1. Okay. Right, the next one. Pasang. This pasang for starting. Pasang. Okay, point everything. Yeah. Is the hand must show. Hand must show. You cannot do this. Untuk mulai di awal, maka kedua pesilat harus menunjukkan sikap pasangnya. Tapi kalau setelah ada mulai, kedua tangan di bawah seperti itu diperbolehkan. Oke, kalau melakukan sapuan, yang melakukan sapuan pun boleh melakukan counter attack, serangan ke arah face tentunya. Ya, jadi serangan counter attack yang mengarah ke body protector akan mendapatkan 2 poin. Tapi kalau menyerang illegal sasaran yang tidak diperbolehkan akan mendapatkan peringatan 1, -5. Kalau tadi nendang ke kemaluan atau nendang ke lutut, maka akan mendapatkan peringatan 1, -5. Let's say while doing this section and then the elbow break. So when the elbow break, it's not the person the doer do, it's a problem. It's a problem. So kalau tadi melakukan teknik kuncian, kalau yang dikunci sampai berteriak atau tap, maka itu langsung wasit memberhentikan pertandingan, dimenangkan oleh yang melakukannya. Kalau melakukan kuncian tapi yang dikunci terjatuh, maka mendapatkan poin nilai jatuhan saja. Nah, kalau yang melakukan kuncian terus yang dikunci terjatuh, terus kalau sudah terjatuh masih melakukan kuncian terus, maka yang melakukan kuncian yang selalu press terus akan mendapatkan diskualifikasi.
Jadi ketika dikunci, lawannya terjatuh, sudah harus stop karena sudah mendapatkan poin 3 atau poin jatuhan. Kalau wasit sudah bilang T, tapi yang melakukan kuncian tetap melakukan pressing untuk kuncian, maka yang melakukan kuncian tersebut akan mendapatkan diskualifikasi. You cannot continue doing it. You already in the submission mode. You should not continue. Alright. On the ground. Yeah. So on the ground, you can do 2 techniques. Untuk permainan bawah, kita boleh melakukan 2 teknik. Kayak tadi contohnya merah melakukan sapuan belakang, tak kena, terus dia lanjutkan melakukan sapuan depan, itu diperbolehkan dengan masa waktu 2 detik. Ya. Kalau tadi itu namanya counter action. Jadi merah melakukan sapuan, biru melakukan attack pukulan, tapi pukulan itu boleh ditangkap kemudian ditarik, biru jatuh, maka merah mendapatkan poin jatuhan, biru dinyatakan jatuh. Jadi untuk di peraturan saat ini semua item harus benar-benar siap. Oke, untuk peraturan yang sekarang, pelatih dilarang untuk memberikan instruksi langsung atau membuat berisik, ya, membuat kegaduhan akan mendapatkan kartu kuning. Kalau masih melakukan lagi, maka akan mendapatkan kartu merah, dan pelatih yang mendapatkan kartu merah harus keluar dari arena pertandingan. Kalau dua-duanya pelatih mendapatkan kartu merah, maka dua-dua pelatih harus keluar, tapi pertandingan tetap dilanjutkan. Atlet masih boleh bertanding tanpa adanya pelatih. Oke, untuk di peraturan baru ini kita boleh melakukan counter action, ya, seperti ini. Ya, jadi ketika melakukan sapuan, biru melakukan tendangan biru boleh ditangkap oleh merah dan kemudian dijatuhkan. Itu adalah counter action. As I say, any type of throw is allowed. The disqualification, the earlier one I say 12-6 or spiking or suplex. Other than that, you want to throw left, right, up, down, is entirely up to you. Okay? Whatever you think you can do, you want to throw a final lead throw, overhead throw. Show me an overhead throw. Okay. Ini tonik-tonik yang diperbolehkan untuk jatuhan. Ini yang malah ngebuat yang baik. Ya, tendangan belakang seperti ini, single horse kick diperbolehkan selama sasarannya masih mengenai face. Tapi kalau terjadi seperti ini, ketika nendang kemudian lawannya mendorong, merahnya jatuh, maka poin jatuhan untuk sudut biru.
Double horse kick atau tendangan kuda pun boleh dibuat selama mengenai sasaran. Itu mendapatkan 2 poin. Tapi kalau di push terus dia terjatuh, maka itu adalah jatuhan. Nilai jatuhan untuk sudut biru. Must remember any technique. Even on the floor, you can counter. How about doing scissors with your hand down and do scissors? Ya, teknik guntingan. Jadi tangan mengenai memegang matras kemudian baru melakukan teknik guntingan itu diperbolehkan. Ya. Ya, kalau melakukan guntingan sambil menarik itu pun diperbolehkan. Ini kemudian kita masuk ke teknik counter action, contoh teknik counter action. Ya. Jadi merah melakukan tendangan, ditangkap oleh biru. Biru mau melakukan bantingan, tapi sudut merah melakukan counter action dengan guntingan. Itu diperbolehkan, maka merah akan mendapatkan poin jatuhan. Tapi dilakukan selama masih proses melayang, ya, tanpa mengenai matras. Ketika merah tadi melakukan guntingan tapi terjatuh lebih dahulu, maka itu jatuhan untuk biru. Okay, this is a counter attack. Ya, ini counter attack yang diperbolehkan. But the referee knows very well through, hopefully, if any one of you do it, the opponent holds and test, and then watch the VAR. Of course you can. One more time. Okay, so you see. Kalau teknik seperti ini, counter action, atlet dari sudut merah yang mendapatkan poin jatuhan, ya, karena sudut merah melakukan counter action, counter attack. Jadi sebelum jatuh, merah melakukan teknik tarikan, itu diperbolehkan. Ya. Tarikan seperti ini diperbolehkan, biru mendapatkan poin jatuhan. Nah, kalau biru melakukan tarikan tapi merah tidak jatuh, biru jatuh dan merah mendapatkan poin jatuhan. Ya. Jadi itu namanya fail teknik atau teknik yang gagal. Selama merah tangan dan lututnya tidak menyentuh matras, maka tidak jatuh. Ya, seperti ini, tangan dan lututnya tidak mengenai matras, maka tidak jatuh. Nah, ini variasi yang ketiga. Ketika biru narik, kemudian merah lihat posisi lututnya mengenai matras, maka merah jatuh, poin jatuhan 3 poin untuk sudut biru. Ya, kalau seperti ini, oke, jatuhan untuk sudut merah. Jadi biru jatuh karena posisi merah tidak jatuh karena tangan dan kakinya atau lututnya tidak mengenai matras.
Kalau sudah jatuh, ditarik kemudian dihempaskan kembali, maka itu tidak sah. Teknik jatuhnya tidak sah dan merah mendapatkan teguran 1 karena itu ilegal teknik. Jadi ketika lawannya sudah jatuh, jangan ditarik dan dihempaskan kembali. Itu ilegal teknik. Ya, sekali lagi akan dikasih tahu. Sudah jatuh. Kalau seperti ini, jatuhannya sah untuk merah. Kalau sudah jatuh, kemudian ditarik, kemudian dihempaskan balik, sekali lagi diingatkan itu ilegal teknik, maka teknik jatuhannya tidak disahkan dan yang melakukan itu akan mendapatkan teguran 1. Right. What you see here is the first action, the knee action. Ketika melakukan action lutut menyentuh terlebih dahulu tanpa adanya kontak, itu masih diperbolehkan. Nah, ketika lututnya mau melakukan teknik itu, lututnya menyentuh matras tapi lawannya langsung menendang, maka itu dianggap jatuhan. Maka yang menendang akan mendapatkan poin jatuhan. Ini rasa-rasa ajak. Next. Catch and throw, catch, stomping is okay. Oke, melakukan tarikan kemudian menginjak kaki diperbolehkan. Tuang. Right, all this thing no problem. Itu diperbolehkan, teknik diperbolehkan. Teknik ini pun diperbolehkan. Ini pun teknik diperbolehkan. Ya, teknik seperti ini pun diperbolehkan. Jadi menarik tangan, ditarik sampai jatuh itu diperbolehkan. Semua teknik yang tadi diperbolehkan diperbolehkan dan mendapatkan 3 poin. Teknik seperti ini pun diperbolehkan. Kalau boleh buatlah, teknik itu diperbolehkan. Ya. Ditangkap kemudian dikunci, ini diperbolehkan. Kalau sampai tap atau teriak akan diberhentikan, maka dianggap KO. Maka akan dimenangkan oleh yang melakukan teknik kuncian. Ingat, berteriak atau tap waktu dilakukan kuncian maka dianggap menyerah. Nah, teknik seperti ini kalau boleh buat diperbolehkan. Ingat, kalau boleh buat ya. Teknik seperti ini diperbolehkan. Ya. Oke,
Oke, sekarang untuk selama bertanding, tangan ke bawah atau narik celana diperbolehkan. Nah, kalau dua tangan mengepal seperti ini tidak diperbolehkan. Ya. Dua tangan mengepal tidak diperbolehkan dan mendapatkan binaan 1. Lompat-lompat pun tidak diperbolehkan, akan mendapat binaan juga. Jalan tanpa adanya kuda-kuda, ya. Jalan ya. Jalan. Kalau jalan tidak boleh, akan mendapat binaan. Oke, melangkah keluar. Nah, lari keluar tanpa adanya serangan tidak diperbolehkan, akan mendapat binaan juga, binaan 1. Ya. Kalau menendang kemudian ada impact, dia terdorong keluar, diperbolehkan, tidak mendapatkan, atau didorong itu tidak ada masalah. This is the biggest problem. Who are you fighting? Run behind me. Yeah. What? Nah, kalau lakukan seperti ini, merah lari ke belakang wasit. He's running behind the wasit. Without touching, only running behind. Ya. Oh, kalau lari seperti itu, membelakangi wasit, maka langsung mendapatkan teguran 1. What? He catches me. He hold me. One hand or two hand. Two hand to my waist. Like that. He's holding. -5. Nah, kalau sampai seperti itu, lari ke belakang dan memegang wasit, 1 tangan atau 2 tangan, maka kena peringatan 1, -5. Okay, the person, the athlete who catches the wasit is -5. Ya, jadi yang melakukan tadi yang berlari ke belakang wasit sambil memegang wasit, itu yang kena hukuman. Ya. So he can repeat again. So watch out on this. Seriously, we got to watch out on this. Alright, now comes to this. You see this line? If your toe is here, Oke. you may see my toe just touching the line. Kalau kakinya masih menyentuh garis lingkaran, itu masih dianggap masuk, masih di dalam. You can protest. VAR will see. This camera here can see. Ingat, intinya kalau kaki masih menginjak garis walaupun sedikit, itu masih dianggap masuk. Yang dianggap adalah benar-benar keluar, 2 kaki total keluar. Oke, lihat di sudut merahnya ya. Nah, ketika posisi seperti itu, merah mengangkat kaki seperti itu. Ketika mengangkat kaki, itu sudah dianggap keluar. Ya, kalau seperti itu dianggap keluar, karena posisi kaki tumpunya sudah ada di luar. Nah, kalau posisi seperti ini, lihat. Ya, ketika melangkah seperti itu pun, ketika posisi walaupun mengangkat kaki sedikit, itu sudah dinyatakan keluar. Ya, akan mendapatkan binaan ya, binaan 1 atau
light violation, verbal warning. Please. Ya. You can see two hands outside. Kalau tadi teknik guntingan, Two legs on the body. dua tangan di luar, Outside. kemudian dia melakukan teknik guntingan, maka itu tetap dianggap keluar karena kedua tangan posisi sudah di luar dan posisi kakinya sudah melayang, sudah terangkat, maka dianggap keluar. Because the two hand is outside. Okay. Right. Question. Oke, ada pertanyaan. Ketika melakukan teknik ini, It is okay. ya, kalau seperti ini boleh. He's saying if the hand drop to the front. This is a drop. So this drop to the point. Kalau dia jatuh gitu, maka merah dibilang jatuhan, biru mendapatkan poin. Ya. Jadi resikonya besar kalau melakukan teknik itu. Dia tarik tangan ini sentuh. Dia pegang tangan opponent, sekali dia tergelincir dia jatuh. Pasal ada sentuhan dari tangan yang dia pegang. Kalau totally tak ada pegang, is okay. Dia sentuh, dah jatuhan. Tak payah nak kendang, tak payah nak ikut. Kalau kena sentuhan, ya biru dibanting seperti tadi, tapi tak jatuh. Tapi ada sentuhan, maka jatuhan untuk sudut biru. So, alright, a question by the Malaysian friends. Basically, do the technique but not dropping. Nah, lakukan teknik ini tapi tak jatuh. But because we hold the hand, already considered drop. Fail technique. Ya, itu kirakan fail teknik. Dari merah. Merah melakukan teknik yang salah. But fail. So, at the same time, he's holding the hand, that is considered drop. Ya, itu dinyatakan jatuh. Merah jatuh, maka dapat jatuhan untuk biru. Sama juga example like this. Tadi you tahan tadi. You try to buang, dia tahan. Nah, if like that, don't need to press even. Fail technique to the blue. Ya, sama seperti ini, biru melakukan tarikan, This is a drop. tapi merah tak jatuh. Technique Biru dinyatakan melakukan fail teknik atau teknik yang salah, maka biru dianggap jatuh. Jadi poin jatuhan untuk sudut merah. my ankle. You want me to see your feet? You want to sign autograph or what? Okay. Question others. Watch this. Forward me. Okay. Watch this. Alright. This technique. Blue border. Teknik seperti ini, biru dinyatakan jatuh, merah mendapatkan poin jatuh. Because the two hands touch the floor. Karena kedua tangannya sudah menyentuh matras. Doesn't touch the floor or the knee, that is good. But now touch the floor. So, blue, drop. Very got the point. Next. Okay, watch. This technique, blue drop,
got the point. Reverse technique counter action from the force by the blue. So it takes to draw the blue. Okay, so I'm just showing the different types of techniques. Watch. Alright, so the process of doing so, the blue drop, red get a point. Alright, remember, holding 5 seconds. There's a buzzer. On the ground, you can do 2 types of technique. We need 2 seconds. Alright. Example now, red corner, I kick. He go out, right? No problem. Referee asks, red, come in. Red, come in. 1 time. Red, come in. 2 times. Red, come in. Doesn't want to come. Disqualification. The athlete refused to come in. Kalau atlet ditendang tadi keluar karena ditendang itu tidak masalah sekarang, ya, tidak dianggap keluar karena ada kontak. Kemudian kalau atlet keluar kemudian dipanggil tidak mau masuk, ya, tidak mau masuk atau menghambat gitu, dipanggil 3 kali, panggilan pertama nggak mau masuk, 2 nggak mau masuk, 3 nggak mau masuk, maka dianggap diskualifikasi. He dropped. After that, doctor say fit to fight. But then he refused to come up. Nah, ketika dia jatuh, kemudian dokter menyatakan fit. Wasit akan manggil sampai 3 kali. Kalau tidak bangun akan dihitung. Nah, pas 9 dia bangun, dia lambat bangun, maka langsung akan kena teguran 1. Kalau kedua kali dia membuat seperti itu, ya, dihitung lagi. Terus ke-9 dia bangun, nah, teguran 2. Hitung lagi. Kalau dihitung sampai 10 dia tidak bangun, maka dianggap KO. Walaupun setelah 10 dia bangun, lambat bangun, maka tetap dinyatakan diskualifikasi. He don't want to stand up earlier and try to delay. Or doctor say he's good to fight. Okay, so everything comes with a cost. If he thinks that he want to beat the referee, and then referee much smarter, they know what to do, they will reprimand accordingly. Okay. Watch next one. One more time. All right, watch. If he slapped them hard, it doesn't matter. As long as the vest
and catches here, it's okay. But if he goes here, goes at the neck, no, cannot, and then. Oke, jadi kalau tadi menangkap kemudian menarik masih sesuai dengan target ya, face yang ditarik, baju face atau baju masih diperbolehkan. Tapi ketika menangkap kemudian merangkul leher, memegang leher atau kepala, maka dianggap pelanggaran, teguran 1. Kemudian kalau menyentuh kemudian melakukan elbow atau lutut ya, menyentuh atau nyentuh kena siku atau nyentuh kena lutut, maka dianggap teguran 1. Tapi kalau memegang menarik terus kemudian elbow atau menarik kemudian melutut, maka kena peringatan 1 -5. Ingat, kalau menyentuh kemudian melakukan sikuan masih kena teguran 1. Tapi kalau sudah menarik kemudian melakukan sikuan, maka kena peringatan 1. Ya. Kita bisa mendapatkan skor kalau melakukan sikuan atau lutut tanpa memegang atau menarik ya. Jadi langsung kalau melakukan memegang, kemudian setelah memegang sebentar, dalam proses dia melepas pegangannya, kemudian melakukan elbow atau lutut masih diperbolehkan. Teknik seperti ini, kemudian menyerang bagian belakang masih boleh. Nah, tuh kalau menyerang belakang, menyentuh kemudian melakukan elbow itu kena teguran 1. Kemudian kalau seperti ini memegang, menarik dan melakukan elbow, maka kena peringatan 1 -5. Peringatan 1 -5. Boleh melakukan tanpa menyentuh atau memegang atau menarik. Langsung sikuan diperbolehkan. Sekali lagi diingatkan, kalau melakukan sikuan atau lutut, kalau menyentuh sambil melakukan elbow atau lutut, kena teguran 1 -1. Tapi kalau melakukan menarik atau menarik ya, memegang, menarik, kemudian menggenggam atau menggenggam, menarik atau ya pokoknya menggenggam, menarik, kemudian melakukan elbow atau knee, maka itu pelanggaran berat, peringatan 1 -5. Now you ask, you must be very sure. I don't entertain people after this and then start to complain, and you make a mockery of yourself. You slap your own face actually. You hold and then you get angry if you bite. You get disqualification. Ya, kalau melakukan seperti itu, kalau melakukan misalkan saking keselnya kemudian merangkul, menarik leher kemudian gigit, maka akan langsung didiskualifikasi. Disqualification. No question asked. Don't say I'm too angry, sorry. Maybe you give me chance. No chance. It's a disqualification straight. Right. Watch this. This is allowed. Okay. Menendang bagian belakang lutut, bagian belakang masih diperbolehkan. Ya, kalau menendang lutut belakang kemudian jatuh, yang menendang mendapatkan jatuhan. Ingat, bagian belakang lutut. Nah, ini semua teknik yang diperbolehkan serangan belakang.
you don't want to wake up. The referee say, the doctor says good, you don't want to wake up. He become the technical counting. Okay, you must remember, punching, this, that. But you cannot do this. You are there, -1. If the referee is trying to make funny, if not, no, there's nothing because you said no points given to you, no points. Yes, Mr. Ramadan. Yes. Question, Malaysia, Singapore, Brunei, Laos, Philippines, Vietnam. Question, Indonesia. Arifan, all very good. Very nice you got, Mr. Arifan. What do you understand? See the color they have, very nice. Rambut cantik. Anda wasik. Sedia. You semua di sini untuk this athlete come first. And then he come. Sedia. Second time, sedia. Understand? So, you must be starting arena. Box. Sedia. This. Second time. And then, sedia. Okay? This also no running. Your wasit will not say that he is you this, you jump, you walk. He will not say. He will just stop. He will just give command just like that. He will not stop saying that, hey, you jump, no, about for this one. Straight, potong. Now you finish, Rocky. Jatuh, kasih saya. Bangun, up. At the station. Sedia. Mulai. Jadi ketika jatuh di situ, maka akan dimulai di situ juga. Jadi nggak perlu balik ke box, ke kotak yang di tengah itu. Kalau try untuk lari bakal dipanggil. Jadi ketika jatuhnya di tempat situ akan mulai di situ juga. You go very far. No, you don't go very far. You here, you tell the athlete, come here. Look, you don't come, I give you. What's it? For you to be here. The wasit can tell you to come in, but you have the right to stand there. Okay?
fighting. Hey! It's okay to push, but no point. No point. Push. Let's say I push it, push. He got no problem, I also got no problem. Because he's not a dummy. When you push, I don't kick, I should kick. I should try to throw you. But pushing is okay. But no point, 0 point. Alright? So you must remember. Ready, next kali. Son! Every time there was a guy. Now, if you don't want to fight 1 second, 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, 5 seconds, until then, lawan 5. Mulai. Like that, I told you, there's a digital counting. In 5 seconds, 10, referee will stop. If he push outside, no problem. Because you don't get point, he also will never get the minus. Okay. Question for Thailand. No. Oke, ini proses untuk kalau protes ya, pelatih protes. Jadi pelatih harus berdiri dan mengangkat kartu. No, now we do this. Sekarang berdiri, angkat kartunya sambil bilang blue protes atau biru protes. Jadi dewan atau konsel akan datang ke sudut yang protes. Kemudian akan ditanya apa protesnya. Jadi pelatih harus menjelaskan apa protesnya secara detail dan spesifik. Maka teknik itu yang akan dilihat oleh protes komisioner. Jadi dia akan melihat teknik yang diprotes oleh pelatih yang melakukan protes. Jadi pelatih harus bisa menjelaskan apa yang diprotesnya. There is a gift for all of you from the mayor here. So I have to stop. I pass to Mayor Rina to get the VIP to give you some gift.